Baik ya, kita lanjutkan untuk materi hari ini. Ya, itu adalah tentang melanjutkan surat pemberitahuan ya atau SPT. Ya, jadi SPT ini adalah salah satu sarana dari pelaporan perpajakan dari wajib pajak ya dengan sistem self assessment. Ya, maka wajib pajak diharuskan untuk melakukan perhitungan ya untuk menghitung atau memperhitungkan ya. Ini artinya kalau ada pajak yang sudah dipotong oleh pihak ketiga, kemudian membayar kekurangan pajak dan kemudian melaporkan pajak. Nah, melaporkan pajak inilah yang dilakukan melalui sarana surat pemberitahuan atau SPT. Ya, jadi SPT nanti berisi jumlah pajak terutang, ya, kemudian dan berisi jumlah pembayarannya, ya, sudah dibayar atau belum, ya, atau sudah dibayar ya, karena kalau belum dibayar tidak bisa dilakukan pelaporan SPT, ya. Kemudian SPT ini bisa dilakukan secara manual dan elektronik, ya, walaupun sekarang ini sudah didorong pelaporan SPT itu sebagian besar dilakukan secara elektronik, ya. Jadi tidak menggunakan kertas manual lagi, tetapi menggunakan sarana yang disebut SPT elektronik. Ya, kemudian SPT ini ada SPT masa atau SPT dan SPT tahunan. SPT masa ini artinya pajak yang wajib dilaporkan di suatu masa pajak, ya, sedangkan SPT tahunan ya wajib dilaporkan di dalam tahun pajak. Ya, jadi kalau masa ini mungkin sama dengan bulan ya. Oke, jadi ini masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Ya, jadi jangka waktu ini adalah kalau masa pajak itu 1 bulan ya, Januari, Februari atau seterusnya. Ya, sedangkan tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, ya, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun bukan tidak sama dengan tahun kalender. Jadi tahun kalender itu adalah Januari sampai Desember. Ya, ini adalah tahun pajak yang standar. Ya. Nah, apabila wajib pajak menggunakan tahun pembukuan yang berbeda dengan tahun kalender, ya maka diperbolehkan ya untuk melaporkan SPT tahunannya berdasarkan tahun pajak tersebut ya. Kemudian pajak yang terutang ya adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dan dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak ya. Jadi pajak yang terutang ya, jadi apabila jangka waktu pelaporan SPT-nya misalnya SPT masa ya, maka pajak yang terutang dalam masa tersebut. Apabila ini adalah SPT tahunan adalah pajak yang terutang dalam tahun pajak tersebut. Ya, kalau misalnya dalam bagian tahun pajak, ya berarti pajak yang terutang dalam bagian tahun pajak tersebut. Ya, bagian tahun pajak ini artinya kewajiban pajaknya itu dimulai tidak Januari sampai Desember, begitu ya, tidak antara Januari sampai Desember, tetapi mungkin adalah misalnya Januari sampai Agustus misalnya gitu. Ya, ini adalah bagian tahun pajak. Ya, ini bagian dari pelaporan SPT tahunan ya. Nah, tapi dia bagian dari tahun pajak atau sebaliknya ya, misalnya mulai Mei sampai Desember gitu ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan saat subjek pajak ya. Nah, subjek pajaknya ini mulainya kapan dia sebagai subjek pajak. Ya, kalau misalnya seperti perusahaan yang atau orang pribadi, orang asing yang baru datang ke Indonesia, misalnya pada bulan Oktober, maka dia hanya punya kewajiban Oktober sampai Desember. Jadi hanya bagian tahun pajak ya. Gitu ya. Ya itu. Kemudian
Ya ini yang surat diberikan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak atau penghitungan pajak, pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban. Gitu ya. Jadi apa yang harus dilaporkan oleh wajib pajak di dalam SPT ini, ya dia akan berisi tentang perhitungan pajak dan pembayaran pajak. Ya, jadi ada perhitungan pajaknya, kemudian berapa yang harus dibayar. Ya, kemudian ada objek pajak dan atau bukan objek pajak. Jadi misalnya objek pajak itu adalah pajak penghasilan, ya misalnya penghasilan, misalnya objek pajaknya adalah penghasilan yang dikenakan pajak, tetapi kalau ada penghasilan yang tidak dikenakan pajak, dia juga harus dilaporkan atau yang bukan objek pajak. Gitu ya, misalnya apa sih yang bukan objek pajak itu sumbangan misalnya gitu ya, atau hibah dari orang tua gitu misalnya, itu bukan objek pajaknya, tapi tetap harus dilaporkan. Kemudian harta dan kewajiban, ya ini sama seperti neraca gitu ya. Jadi ada harta, ada kewajiban. Ya, ini juga harus dilaporkan di dalam SPT. Jadi bukan hanya penghasilannya saja gitu ya, tetapi kalau wajib pajak ini misalnya punya harta, ya misalnya punya mobil, punya rumah, ya ini harus dilaporkan di SPT. Ya. Atau kalau dia punya kewajiban misalnya berupa utang bank, ya atau utang ke pihak ketiga, maka ini juga harus dilaporkan. Gitu ya. Jadi bukan hanya penghasilan yang dilakukan penghitungan pajak, gitu ya, tetapi harta dan kewajiban ini juga dilaporkan. Ya. Oke, kemudian yang dilaporkan di dalam SPT, ya ini adalah pembayaran pajak ya pada tahun berjalan, ya tadi ya seperti ini ya. Ya ini adalah pembayaran pajak. Nah, kemudian juga ada pemotongan pajak oleh pihak lain. Ya ini pajak yang bisa diperhitungkan. Ya jadi sini ya. Jadi kalau tadi disebutkan, nah ini ya memperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah misalnya pemotongan pajak oleh pihak lain yang bisa kita perhitungkan sebagai kewajiban pajak wajib pajak yang ingin melaporkan SPT. Ya, jadi misalnya kita seorang karyawan, ya kemudian menerima gaji, ya kemudian atas gaji tersebut dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja. Nah, ini adalah pemotongan pajak oleh pihak lain yang bisa diperhitungkan dengan kewajiban pajak si wajib pajak yang akan melakukan pelaporan pajak. Ya, kemudian penghasilan merupakan objek pajak dan bukan objek pajak ya ini. Kemudian bagi PKP ini adalah yang mempunyai kewajiban PPN ya melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan PPN dan PPNBM ya sehingga bisa menghitung pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran ya. Nanti mungkin ini kita dalami lagi di materi tentang PPN. Ya. Kemudian melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Nah, ini kalau berkaitan dengan wajib pajak sebagai pemotong atau dan pemungut. Ya, wajib pajak itu bisa sebagai pembayar pajak, berarti ini ya, yang kolom pertama ini berarti hal yang berkaitan dengan kewajiban pajaknya sendiri. Ya, bisa juga berperan sebagai pemotong dan pemungut pajak. Nah, ini jadi di dalam SPT nanti dia harus melaporkan berapa jumlah pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Ya, kemudian disetorkan ke kas negara. Jadi ya sudah dipotong berapa, sudah dipungut berapa, kemudian sama nggak dengan jumlah yang disetor ke kas negara. Oke ya. Nah, kemudian jenis SPT, ya jenis SPT ini di SPT tahunan, ya ini ada SPT untuk wajib pajak badan dan SPT untuk wajib pajak orang pribadi. Oke ya, jadi ini SPT tahunan. Ya ini jadi berkaitan dengan pajak badan dan pajak orang pribadi. Ini adalah formnya ya, kode dari formulir pajaknya atau SPT-nya adalah
wajib pajak badan 1771 ini ada dolarnya apabila pembukuannya sudah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk menggunakan mata uang asing ya, dolar dan bahasa Inggris ya. Nah, ini yang pribadi juga sama ya. Jadi ada kalau pribadi ada 3 jenis, 1770, 1770S dan 1770 SS ya. Jadi ini berkaitan dengan ini ya, jenis penghasilan ya. Jadi kalau hanya seorang karyawan dan penghasilan di bawah 60 juta per tahun, cukup pakai yang lebih sederhana formnya ya. Nah, ini lebih banyak yang S dan ini yang lengkap ya, apabila semua jenis penghasilan ya. Sebenarnya ada penghasilan apa? Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari sebagai karyawan, penghasilan dari passive income. Nah, ini semuanya akan tercakup di form yang 1770. Ya, tapi kalau yang 1770 SS ini hanya tidak selengkap ya, isinya itu tidak selengkap yang S dan tanpa S-nya 1770 dan 1770S. Oke, kemudian untuk SPT masa ya, SPT masa ini ya berkaitan dengan kewajiban pajak, pemotongan dan pemungutan. Ya, jadi ini orang pribadi atas pembayaran kepada orang ya, ini PPh pasal 21 dan 26. Jadi apakah orangnya itu orang Indonesia, orang wajib pajak dalam negeri itu berarti 21, kalau wajib pajak luar negeri 26. Ya. Kemudian kalau PPh 22 ya, pemotongan atas dari transaksi dengan pemerintah dan komoditas tertentu. Ya, kemudian PPh pasal 23 dan pasal 26, nah ini apabila penerimanya adalah badan dalam negeri dan badan luar negeri atas objek PPh pasal 23. Ya, misalnya jasa, kemudian sewa, bunga, dividen gitu ya. Nah, ini ada di pasal 23 kalau dalam negeri dan 26 kalau luar negeri. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah atas pajak penghasilan yang dikenakan final ya, misalnya sewa properti gitu ya. Nah, ini menggunakan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian PPh pasal 15 ya, dimtax ya, ini atas jenis usaha tertentu jadi dikenakan perkiraan penghasilan neto ya, perkiraan penghasilan neto ya, misalnya ini untuk pelayaran dan penerbangan luar negeri ya. Jadi kalau ada yang pelayaran penerbangan luar negeri melalui Indonesia ini atau membeli tiketnya di Indonesia ini dikenakan PPh pasal 15. PPh 25 ini sudah dulu pernah dilakukan tapi sudah tidak. Yang SPT tahunan juga PPh 21 dulu ada tahunan tapi sekarang sudah tidak ada ya. Ini harusnya sudah bisa dihapus ya karena sudah lewat 5 tahun yang lalu ya. Kemudian PPN dan PPNBM ya, ini juga dilaporkan adalah masa ya, masa pajak. Ya, kemudian pengambilan formulir dan penandatanganan SPT ya, ini formulir ada yang berbentuk hard copy ya, kalau ini manual ya, tetapi sekarang umumnya sudah menggunakan ISPT ya, bahkan yang terbaru kalau ISPT ini berarti ada aplikasi ya yang disediakan oleh otoritas pajak atau oleh Dijen Pajak ya, kemudian digunakan oleh wajib pajak ya, jadi aplikasi nanti ada outputnya ya, output aplikasinya itu yang dilaporkan. Nah, tetapi mungkin sekarang sudah ada juga yang pelaporannya langsung melalui web pajak ya. Ini untuk PPh 23. Oke ya. Nah, jadi ini pelaporan ISPT ya. Jadi ini menggunakan fasilitas pajak ya, fasilitas yang disediakan oleh Dijen Pajak. Kemudian pelaporan SPT ini wajib ditandatangani ya. Ini ada tanda tangan biasa atau stempel atau tanda tangan elektronik ya.
Tanda tangan stempel dan elektronik ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa ya. Ini selama sudah diizinkan ya. Kemudian cara penyampaian SPT, ya ini disampaikan ada 3 cara, secara langsung, ya ini berarti langsung datang ke kantor pajak, ya kemudian ada yang melalui via pos atau ya via pos, ya atau jasa ekspedisi, ya perusahaan-perusahaan jasa ekspedisi atau e-filing yang melalui website pajak, ya website yang disediakan oleh pajak, ya gitu. Nah, jadi ini sudah lebih tidak perlu datang gitu ya ke kantor pajak ya. Nanti ada bukti penerimaan elektronik. Kemudian yang selanjutnya adalah SPT dianggap tidak disampaikan atau tidak ditandatangan apabila tidak ada tanda tangan, tidak dilampiri keterangan atau dokumen yang diperlukan, ya kemudian disampaikan setelah 3 tahun dan telah ditegur secara lebih bayar ya, ini SPTLB ini lebih bayar tapi disampaikannya sudah lewat dari 3 tahun ya, terlambatnya 3 tahun itu nggak boleh ya. Kemudian disampaikan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan. Jadi SPT juga tidak boleh lagi dimasukkan ya apabila sudah dilakukan pemeriksaan. Oke ya.